Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Jamaah Masjid Al-Huda yang semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Para santri, Ustadz Wildan dan juga mahasantri, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, di mana sebelumnya kita sudah selesai membahas hadis yang terkait dengan ulughul kalb, yaitu jilatan anjing. Walaupun kita tidak mengambil semua fawaid yang terdapat di dalam hadis tersebut, paling tidak sebagian poin inti dari hadis tersebut sudah bisa kita ambil kesimpulannya. Kita masuk ke hadis selanjutnya, yaitu hadis nomor 13 di dalam kitab Bulughul Maram. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Hajar membawakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda fi hirrah, tentang hirrah. Ma makna al-hirrah? Al-hirrah ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kucing domestik, kucing yang biasa berkeliaran di lingkungan kita. Karena nanti ada dua, ada kucing liar, ada kucing domestik. Kalau kucing domestik dikenal dengan istilah hirrah atau qitah dalam bahasa Arab. Adapun kucing liar itu dikenal dengan nama sinaur. Sinaur itu kucing liar. Ada larangan jual beli sinaur. Nanti insya Allah mungkin kalau sampai kita hadis tentang larangan jual beli sinaur. Jual beli sinaur, yaitu kucing liar. Adapun kucing domestik yang ada di lingkungan kita di sekeliling kita ini dikenal dengan al-hirrah atau al-qittah. Sama. Qala innaha laysat binajasin. Hirrah ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysat binajasin. Dia tidak najis. Dia tidak najis. Maka kita sudah tahu yang dimaksud dengan najis, yaitu adalah mustaqdzar, sesuatu yang menjijikan. Sedangkan kucing bukan bukan hewan dan makhluk yang menjijikan. Innama hiya minat tawafina alaikum, melainkan kucing ini hanyalah tawafina alaikum, dari tawafin. Tawafin ini adalah bentuk jamak dari tawaf. Tawaf dalam bahasa Arab itu maknanya adalah pelayan yang sering berinteraksi dengan tuannya di dalam rumah. Itu tawaf. Karena dikatakan tawaf karena dia sering berkeliling di dalam rumah, ke kamar, kemudian ke ruang tamu, ke dapur untuk membersihkan, untuk melayani tuan. Maka kucing itu seperti tawaf, seperti pelayan, di mana dia sering berinteraksi dengan kita bahkan di dalam rumah. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Siapa saja?
dikatakan al-arba'ah dalam Bulughul Maram, maka yang dimaksud adalah ashabus sunan. Imam Sunnah Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu walil ulama'il muslimina jami'an. Tayyib. Maka kita akan membahas terkait dengan sur, terkait dengan liur hewan. Kalau kemarin kita bahas liur anjing yang di mana dia najis dan najis pula fisik anjingnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kitoh secara umum dan liurnya serta bagian-bagian kitoh yang terkait dengan pembahasan kita. Pembahasan tentang kucing ini. Nanti juga mungkin akan ada terkait dengan hadis selanjutnya, yaitu hadis tentang baul, yaitu air seni manusia. Tayyib, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah ini. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Qatadah ini. Yang pertama adalah Taharatu al-hirrah, sucinya fisik kucing. Dan ini disepakati oleh para ulama dan juga termasuk mu'tamad mazhab Syafi'i, berlandaskan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innaha laisat binajas. Sesungguhnya kitoh tidak najis. Maka ketika hewan tidak najis, maka dia suci. Karena tidak ada selain air yang bisa mensucikan. Karena kan ada 3 bentuk. Ada benda yang suci mensucikan, ada yang suci, ada yang najis. Yang suci mensucikan hanya air. Adapun selain air, maka pilihannya hanya 2. Kalau dia tidak suci, ya berarti dia najis. Ketika hirah dikatakan, kucing dikatakan tidak najis, maka kembali ke hukumnya yaitu suci. Nah, ketika kucing ini suci, timbul poin selanjutnya, yaitu benda-benda yang disentuh oleh kucing. Benda-benda yang disentuh oleh kucing. Karena kucing itu fisiknya suci, maka semua benda yang terkena atau disentuh oleh kucing selama dia tidak menyentuh najis, ya. Kita membahas tentang kucing yang bersih, yang dipelihara. Kucing yang dipelihara. Kucing yang dibawa di rumah kemudian dimandikan, dikasih sampo. Luar biasa itu. Jadi bukannya kucing yang tawaf, bukan kucing yang melayani, tapi kucing yang dilayani. Tuannya yang melayani kucing. Nah, kucing yang seperti ini, maka karena dia fisiknya suci, maka suci juga benda yang disentuh oleh dia, termasuk liurnya. Bahkan ketika kita sedang makan, misalnya, kalau di pondok ini bisa kucing kan keliaran. Kalau kita sedang makan, kemudian ada kucing naik ke meja, kemudian makan sebagian dari lauk santri, tempenya atau ikannya misalnya, dan tersisa sebagiannya, maka nggak perlu dibuang. Kalau kita nggak merasa jijik, ya, nggak perlu dibuang. Bahkan kita halal memakan sisa makanan kucing selama itu tidak membahayakan kita. Ini yang menjelaskan tentang sucinya sisa dari sesuatu yang dikonsumsi oleh kucing karena sucinya liur kucing. Tentunya ini kita pastikan ketika memang kucing tersebut tidak memakan sesuatu yang najis, seperti misalnya nangkap burung atau nangkap tikus, kemudian makan ada sisa darah di mulutnya, maka itu beda cerita. Maka itu najis bukan karena liur kucingnya, tapi karena najis yang menempel pada mulut kucing. Itu berbeda pembahasan. Pembahasan kita ketika kucing ini bersih dari najis. Ini yang kedua. Kemudian terkadang sesuatu yang halal dikonsumsi
itu belum tentu mensucikan. Nah, sekarang kita bahas tentang air yang sisa air yang diminum oleh kucing. Terkadang orang nggak ada permasalahan, nggak ada yang masuk ke keran buat minum air kucing, air. Kucing nggak mungkin masuk ke keran. Tapi kalau misalnya kita berwudu menggunakan wadah kayak ember atau bak misalnya, atau nggak usah kita berwudu, kita mencuci. Kita udah siapkan air, sudah dituang air di atas cucian, kemudian kucing menjilati air tersebut karena haus misalnya, maka kita tetap sah dan dapat mensucikan najis dengan air tersebut. Jadi bukan hanya berwudu, tapi juga sah untuk menghilangkan najis sisa air jilatan kucing, karena dia tetap dalam keadaan airnya, yaitu suci mensucikan. Karena kita sudah bahas pembahasan pada hadis-hadis sebelumnya bahwa air itu terbagi menjadi 3, air yang suci dan mensucikan, kemudian air yang suci, kemudian air yang najis. Selama air tidak berubah sifatnya, warnanya, rasanya, aromanya karena benda lain yang larut ke dalamnya, maka air tersebut tetap mensucikan. Bisa dipakai untuk berwudu, bisa juga dipakai untuk menghilangkan najis. Termasuk sisa air minum kucing.